Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Syaniatul Aulia. Di video kali ini saya akan menjelaskan nih tentang salah satu fitur yang tersedia pada Odoo, yaitu fitur accounting atau fitur akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fitur akuntansi beserta menu-menu yang tersedia di dalamnya. Yuk simak videonya. Karena sebelumnya kita sudah membuat database pada Odoo serta memverifikasinya ke email, sekarang kita sudah dapat menggunakannya. Namun pastikan teman-teman memilih fitur accounting atau fitur akuntansi, karena fitur tersebutlah yang kita akan bahas kali ini. Nah, terakhir kali kita berada di halaman ini nih, welcome to your homepage. Di sini teman-teman cukup mengklik tanda website yang berada di pojok kiri atas. Selanjutnya, kita akan dibawa kepada halaman yang memuat fitur-fitur yang sudah kita pilih sebelumnya. Di sini, teman-teman cukup mengklik fitur accounting. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu Odoo Accounting. Odoo Accounting adalah fitur dalam platform Odoo yang dirancang untuk mengelola keuangan dan akuntansi suatu perusahaan. Setelah kita mengklik fitur accounting atau fitur akuntansi, kita akan dibawa ke menu dashboard. Menu dashboard sendiri adalah menu yang digunakan untuk manajemen informasi dan intelijen bisnis. Selain menu dashboard, di sini juga ada menu customers, vendors, accounting, reporting, dan configuration. Dalam masing-masing menu tersebut terdapat modul-modul yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang menu customers. Di modul pertamanya ada invoice. Invoice sendiri merupakan dokumen yang digunakan untuk menagih pembayaran dari pembeli. Ini mencakup rincian tentang barang atau jasa yang diberikan, harga, dan syarat pembayaran. Lalu modul yang kedua ada credit notes. Credit notes atau nota kredit adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pelanggan untuk mengurangi jumlah yang terutang. Ini biasanya digunakan untuk mengoreksi kesalahan pada invoice sebelumnya, mengembalikan barang, atau memberikan diskon. Credit notes menunjukkan bahwa jumlah tertentu telah dikreditkan kembali ke akun pelanggan. Lalu modul yang ketiga ada payments. Payments adalah proses di mana pelanggan membayar jumlah yang terutang kepada penyedia barang atau jasa. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti tunai, transfer bank, kartu kredit, atau pembayaran digital. Kemudian modul yang keempat ada product atau sales. Sales merujuk pada aktivitas penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Ini mencakup semua transaksi yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Sales sendiri dapat mencakup penjualan langsung, penjualan online, atau penjualan melalui distributor. Lalu modul yang terakhir dari menu customer yaitu customer atau customer invoice. Istilah ini lebih spesifik dan biasanya merujuk pada invoice yang dikeluarkan kepada pelanggan tertentu. Ini menunjukkan bahwa invoice tersebut ditujukan kepada pelanggan tertentu yang telah melakukan pembelian. Selanjutnya di menu yang ketiga ada vendors. Modul pertamanya adalah bill. Bill adalah dokumen yang menunjukkan jumlah uang yang harus dibayar oleh seseorang ataupun perusahaan kepada penyedia barang atau jasa. Biasanya mencakup rincian tentang barang atau layanan yang diterima, harga, dan syarat pembayaran. Bill seringkali digunakan untuk menagih pelanggan atau mencatat kewajiban keuangan. Selanjutnya, modul yang kedua ada refund. Refund sendiri adalah pengembalian uang kepada pelanggan setelah mereka mengembalikan barang. Ini biasanya dilakukan ketika produk tidak sesuai dengan harapan atau terdapat masalah dengan layanan yang diberikan. Refund sendiri dapat membantu menjaga kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Lalu, modul yang ketiga ada payment. Lalu, modul yang keempat ada product. Dan modul yang terakhir adalah vendors. Vendors adalah penyedia barang atau jasa yang menjual produk kepada perusahaan atau individu.
Vendor sendiri bisa berupa produsen, distributor, atau penyedia layanan. Selanjutnya, menu yang keempat ada accounting. Modul pertamanya ada journal entries. Journal entries adalah catatan yang mencatat transaksi keuangan dalam sistem akuntansi. Setiap entry mencakup tanggal transaksi, akun yang terpengaruh dengan jumlah debit dan kredit, serta deskripsi singkat mengenai transaksi tersebut. Lalu modul yang kedua ada journal items. Journal items adalah rincian spesifik yang terdapat dalam journal entries. Ini bisa mencakup informasi tambahan tentang setiap entry. Kemudian modul yang ketiga ada transfer. Transfer merujuk pada proses pemindahan dana atau aset antara akun dalam sistem akuntansi. Kemudian ada analytic items. Analytic items adalah informasi tambahan yang digunakan untuk menganalisis data keuangan dengan lebih mendalam. Kemudian ada aset. Aset sendiri digunakan untuk sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ini termasuk kas, piutang, inventaris, properti, dan peralatan. Selanjutnya ada loans. Loan sendiri digunakan untuk utang yang diperoleh oleh perusahaan dari pihak lain. Lalu ada reconcile. Reconcile sendiri adalah proses membandingkan dua set catatan, misalnya catatan bank dan catatan akuntansi, untuk memastikan bahwa keduanya sesuai. Kemudian modul yang terakhir ada log dates. Log date sendiri adalah mekanisme dalam sistem akuntansi yang digunakan untuk mengunci periode akuntansi tertentu, sehingga tidak ada perubahan yang bisa dilakukan pada entry jurnal setelah laporan keuangan disiapkan. Selanjutnya kita masuk ke menu yang kelima, reporting. Pada menu ini, modul-modulnya disesuaikan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Yang pertama ada statement report. Statement report adalah laporan yang memberikan ringkasan mengenai kondisi keuangan suatu entitas dalam periode tertentu. Ini bisa mencakup laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Modul-modul yang terdapat dalam statement report antara lain balance sheet, profit and loss, cash flow statement, executive summary, dan tax return. Lalu yang kedua ada audit report. Audit report adalah laporan yang dihasilkan setelah proses audit yang merupakan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan perusahaan. Modul-modul yang terdapat dalam audit report antara lain general ledger, trial balance, dan journal audit. Lalu ada partner report. Partner report adalah laporan yang disusun untuk memberikan informasi kepada mitra atau pemegang saham dalam suatu usaha kemitraan. Modul-modul yang terdapat dalam partner report antara lain partner ledger, age receivable, dan age payable. Lalu yang terakhir ada manajemen report. Manajemen report sendiri adalah laporan yang dirancang untuk memberikan informasi kepada manajemen perusahaan mengenai kinerja operasional dan keuangan. Modul-modul yang terdapat dalam manajemen reports antara lain invoice analysis, analytic report, deferred expense, deferred revenue, depreciation schedule, disallowed expense, dan loans analytic. Dan yang terakhir, menu ke-6 adalah configuration. Invoicing sendiri adalah proses di mana penjual membuat dan mengirimkan faktur kepada pelanggan. Faktur ini berfungsi sebagai permintaan pembayaran yang mencantumkan rincian transaksi, termasuk informasi tentang barang atau jasa yang telah diberikan, harga, dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Modul-modul yang terdapat dalam invoicing adalah payment terms dan follow-up level. Selanjutnya ada bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan seperti penyimpanan uang, pemberian pinjaman, dan transaksi keuangan. Bank berperan sebagai perantara dalam sistem keuangan, membantu individu dan bisnis dalam mengelola uang mereka serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
Modul-modul yang terdapat dalam bank adalah Add a Bank Account dan Reconciliation Model. Lalu yang ketiga ada Accounting. Accounting atau akuntansi adalah proses sistematis untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan relevan. Modul-modul yang terdapat dalam accounting adalah Chart of Account, Tax, Journal, Currents, Fiscal Position, Multi-Ledger, dan Financial Budget. Lalu yang keempat ada Online Payment. Online Payment adalah metode yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi keuangan melalui internet. Modul-modul yang ada dalam Online Payment adalah Payment Providers dan Payment Method. Lalu yang terakhir ada Manajemen. Manajemen sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Modul-modul yang tersedia dalam manajemen antara lain Asset Model, Product Categories, dan Disallowed Expense Categories. Mungkin segitu saja nih yang bisa saya sampaikan mengenai fitur accounting pada Odoo. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.